kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Pagi berkati Tuhan. Kalau percaya ketika kita mengundang hadirat Tuhan di tempat ini, kita pasti akan dilakukan Tuhan. Ketika kita datang dan kita pulang, kita berbeda. Amin Bapak Ibu. Sejenak kita lepaskan segala masalah beban persoalan kita. Kita fokus kepada Tuhan, kita cari hadirat Tuhan. Sebelum lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Sampai detik ini Tuhan, kami rasakan kasih kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Oleh sebab Tuhan, bagi hari ini kami rindu berikan yang terbaik bagi Engkau. Melalui pujian dan penyembahan kami datang bukan kami mencari apapun Tuhan, tapi kami rindu untuk menyenangkan hati Engkau, mencari hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau bagi hari ini. Umat Tuhan yang siap dilihat Tuhan, sama-sama katakan amin. Cari wajah dan bukan berkat-Mu.
menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, dengan kesempatan kami bagi hari ini memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan kami lakukan ini karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dalam suka dan selalu bersamaku, tak sekalipun kau tinggalkan, kau terangi jalanku. Dalam suka dan kau selalu bersamaku, tak sekalipun kau tinggalkan, kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Dalam suka dan kau selalu bersamaku, tak sekalipun kau tinggalkan, kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan akan mengadakannya sesuai dengan iman kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sukacita besar terjadi tempat ini karena Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu dan biarlah segala hormat, segala pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Mashiach, penolong penghibur kami, penebus kami yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur boleh berada tempat ini. Tampaknya saya perlu mengenalkan diri ya, karena saya lihat wajah-wajah asing. Saudara tidak melihat saya sebagai orang asing, tetapi dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Haleluya. Saya dari Kota Malang, nama saya Gus Tito. Ya, bersyukur diberi kesempatan Pak Kepala Saudara, Pak Pendeta. Betul ya, Pak Des ya. Haleluya. Baik saudara, kita akan belajar dengan Tuhan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Nanti kita akan pelajari bersama supaya kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Tidak ada standar dari orang Kristen kecuali standar hidupnya Yesus. Betul ya? Karena siapa yang mengatakan dia percaya pada Yesus, kita katakan dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Amin. Sulit apa gampang? Ya, secara manusia sulit ya. Tapi dalam pikir orang Kristus pasti bisa. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Amin. Saya percaya bukan 1-2 kali kita baca ayat ini, ataupun bagi yang belum pernah baca ayat ini, setidaknya kita sudah sering menyanyikan pujian ini. Ada banyak lagu-lagu ditulis berdasarkan ayat ini. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Gampang nggak? Gampang. Kalau kita ngalami berkat ya. Tadi kita lihat pujian, kami cari wajah bukan berkatmu. Kalau kita sudah dapatkan wajah Tuhan, kalau tidak dapatkan berkat Tuhan, tetap senang nggak? Nah ini masalahnya. Next, kita masing-masing pernah ngalami seperti ini. Slide berikutnya ya, saya tampilkan. Ya, hampir ilustrasi. Bisakah kita tetap melakukan Tuhan tadi? Bersuka kita senantiasa. Kalau kita mengalami seperti ini, beban persoalan yang begitu berat. Kalau kita diberkati, kita bersuka cita, tidak ada bedanya dengan orang di luar sana. Kalau kita naik pangkat, gaji naik, penyakit yang sulit sembuhkan, Tuhan sembuhkan, dan kita bersuka cita sama dengan orang di luar. Betul ya? Tidak usah disuruh. Kita nggak akan diskon apa persekutuan ucapan syukur karena kita mengalami sesuatu yang baik. Kalau tahu kita difitnah Tuhan, difitnah seseorang, dan yang terjadi, para teman kita menjekelkan dan ambil hak kita. Kalau ada penyakit yang tidak dapat sembuh dan tidak bisa disembuhkan, kita sudah berdoa bertahun-tahun belum sembuh juga. Kita tidak mau mujizat Tuhan. Seperti persoalan ini, bisakah kita bersuka cita? Ini masalahnya. Mari kita renungkan nanti. Jadi next, mengapa ketika ada masalah kita tidak bisa bersuka cita? Sulit. Ketika ada masalah begitu berat, kita sulit senang, sulit bersuka cita. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, kalau kita lanjutkan, kambing tunggal terlalu sudah kaget. Tetapi akan bersuka cita. Bisakah kita seperti Nabi Habakuk, orang yang bangkrut sampai titik yang terendah, dia tetap bersuka cita dalam Tuhan? Kok bisa? Pemazmur katakan sekalipun dagingku dan badanku habis lenyap, tapi bagian tetap Tuhan selama-lamanya. Bisakah kita tetap seperti itu? Tapi yang terjadi, secara manusia kita mengalami masalah, dan kita tidak bisa bersuka cita. Jangan bersuka cita, guyu aja terpaksa gitu. Atau kita katakan boleh menafik, guyu pada hati ini itu nelongsor. Tapi hari kita akan belajar.
Rasa alami sendiri bagaimana ketika kita menghadapi masalah beban berat tetap senang terus, tetap bersuka cita terus. Bukan sedang nyanyi, kita bersuka cita hari ini adalah harinya Tuhan. Ada satu hal yang membuat kita lupa dalam ayat tadi. Next. Mengapa kita tidak bisa bersuka cita dari masalah? Next lagi. Kita kembali ke ayat tadi. Bisa lanjut. Kita sampai di bukti yang slide di depan. Tadi lanjutnya aja. Ya. Nah, yang kita lupakan adalah yang saya tunjuk. Panah merah tadi. Di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Kenapa saya katakan kuncinya? Jadi tema hari ini adalah kita bersukacita dalam Tuhan. Next. Ini kuncinya. Tanpa ini kita tidak mungkin bisa bersukacita ketika ada masalah. Artinya dalam Tuhan, semua yang kita alami, semua yang kita kerjakan, terkonek semuanya dengan Yesus. Berbicara tentang Yesus saja. All about Jesus. Semua hidup kita harus tentang Yesus. Tidak lebih dan tidak kurang. Makanya di dalam Tuhan. Kenapa kita hadapi masalah, kita tidak bisa bersukacita karena kita tidak bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersukacita di dalam pikiran kita. Ketika kita senang, kita bersukacita. Ketika ada berkat, kita bersukacita. Itu karena pikiran kita, bukan karena dalam Tuhan tadi. Ketika kita punya penyakit yang begitu berat, kesulitan ekonomi sehingga kita berhutang ke sana ke sini. Jangankan kita senyum, guyu, ketawa aja tidak bisa. Hidup tidak bisa tenang, nggak bisa turun nyenyak, bolak balik, akhirnya jalan tinggi. Saya ini seorang dokter, tiap hari berhubungan dengan orang-orang yang punya masalah. Seorang ibu, dia katakan saya pusing, ngumpet, bumi kayak berputar. Gempa, padahal yang lain enggak. Kecuali yang lain gempa, bukan gempanya ya. Ini dia sini yang gempa, munyer-munyer. Saya periksa tekanan darah. Tekanan ibu 240. Dia kaget. Harusnya nggak kaget. Kenapa? Dengan tekanan darah seperti itu, hipertensi yang kritis ya. Dia berduka vertigo. Saya langsung tanya, ibu mikir apa bu? Loh dokter kok tahu? Pengalaman ya. Ada sini yang darahnya tinggi, pulang dari sini berubah, ada yang gembira, ada yang mancung. Kau tahu pak? Saya ini mikir mantu saya, mantu kok becek no. Ada orang yang mantu becek, mantunya laki-laki, anaknya perempuan. Mantunya tidak bekerja, perginya pengacara, pengangguran kemana-mana banyak acara. Dan kemudian kan perlu uang, pergi jajan sama temannya, perlu uang. Mintanya kemana? Istrinya. Istrinya nggak ada duit, minta kemana? Mertuanya. Nggak becek no kan? Iya tuh no. Bahasa bukan cuma becek no pol. Notok. Yang membuat ibu ini kepikiran, nggak bisa tidur, darahnya naik dari pasien saya. Saudara, masalah seperti ini terjadi karena kita hidupnya masih di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita hidupnya berpikir di dalam Tuhan, maka harusnya masalah ini tidak terjadi. Next. Jadi hidup kita ketika kita punya masalah, lanjut ya. Kita punya masalah. Intinya, dasarnya adalah Yesus saja. Tidak lebih, tidak kurang. Punya masalah berat, Yesus saja kita pikirkan. Loh ya kok masalah
sehari-hari beres. Yang penting kita utamakan Tuhan Yesus saja. Kalau bisa lanjut ya. Kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa juga. Jadi intinya dasarnya adalah Yesus saja, saudara. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Dia sukacita kita, bukan yang lain. Jadi arti dari bersukacita dalam Tuhan adalah bersukacita dengan didasarkan atas Yesus saja, bukan atas masalah kita. Kalau atas masalah kita sedih, nelongso, punya masalah berat, mikir. Tapi karena Yesus punya masalah berat, enteng. Betul enteng, karena saya ngalami sendiri. Nanti kita akan lihat, saya akan berikan beberapa kesaksian. Orang yang dasarnya, hidupnya, sukacitanya karena Yesus, dia akan percaya dua hal. Yang pertama, next lagi, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, dia pegang kendali atas hidup kita. Kalau dia percaya sukacita dengan Tuhan, maka dia percaya yang pegang kendali adalah Yesus saja. Kalau ini kita imani menjadi dasar hidup kita sehari-hari, maka tidak perlu rasa khawatir, tidak perlu rasa cemas, walaupun ada masalah berat. Tuhan yang pegang kendali. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia berdaulat, artinya apa berdaulat? Pegang kendali sepenuhnya. Apapun yang kita alami, dia yang mengendalikan, dia mengizinkan. Jadi kalau ada masalah, kenapa kita sedih? Karena kita dasarnya bukan dari Tuhan, tapi dari pikiran kita. Tapi kalau dasarnya adalah Tuhan, di dalam Tuhan dan di dalam Tuhan, maka kita percaya dialah yang mengendalikan hidup kita. Berakhir dengan kebaikan. Tadi kita bicarakan berakhir dengan kebaikan. Saya ini orangnya nggak sugih, juga nggak melarat, ya cukup saja, sedang saja. Kalau harus katakan asal ada makanan, minuman cukup, ya itu saya alami. Tetapi saya heran, teman-teman gereja pelayanan, saya nggak mau orang luar, ini teman, bahkan saudara kandung saya, saudara sepupu saya, kalau mereka kekurangan uang, larinya kemana? Tidak tahu juga. Ke saya, Pak, pinjam uang Pak. Pak, pinjam uang Pak. Saya pikir, saya ini bukan bank, bukan koperasi, kok ya pinjam ya tanpa bunga tentu saja, tanpa ada tanda bukti ya. Kita tahu yang mereka pinjam mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, lama-lama banyak. Ini sudah sepupu saya, ponakan saya seperti itu. Mereka mikir, terus kita wah kayak gitu. Padahal saya biasa saja, jujur saya biasa saja. Saya berada tempat ini karena kemurahan Tuhan saja. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngomong, Pak pinjam ini Pak, nanti bulan depan tanggal sekian kembali. Saya kembalikan. Jangan berharap pada manusia. Jangan pegang lidah manusia, mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pegang janji Tuhan. Jadi kalau ada orang, walaupun itu sahabat kita, saudara kita, yang kita kenal dekat, ngomong, oh jadi percaya. Kalau percaya, longsor, sedih. Jangan jadi anak Tuhan, jangan jadi orang yang tidak bisa percaya, jangan dipercaya, saudara. Dan betul, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai berapa tahun tidak ada kabarnya. Uang 14, WC, 14 tahun ini. Puluhan juta. Waktu itu saya berdoa pada Tuhan, saya ngomong, saya nyanyikan pujian, Bapa lembutkanlah hatinya,
untuk dapat membayar hutangnya. Itu yang terjadi, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan melembutkan hatinya, supaya ingat hutangnya belum dibayar puluhan juta. Dipikir aku gak perlu duit kok, kan gitu kasarannya ya. Tapi yang Tuhan lakukan, Tuhan melembutkan hati saya, bukan hati dia. Untuk apa? Untuk saya dapat mengampuni. Tuhan katakan apa? Terasa teduh. Puspito, lupakan itu. Loh, saya ngomong Tuhan kok enak. Dia utang, Tuhan lembutkan hatinya. Sudah lupakan itu, ampuni. Saudara, jadi saya bagaimana? Rontak waktu itu. Tapi Tuhan betul-betul melembutkan hati saya, bukan hatinya dia. Dan Tuhan lembutkan hati saya mulai belajar mengampuni dan melupakan hutang mereka, bukan satu orang, dua orang, banyak orang, untuk melupakan. Kalau mengajar saya seperti itu, teman-teman saya pelayanan yang dekat dengan saya ngomong, loh itu hakmu, tagihan. Saya katakan Tuhan berbicara, lupakan. Lu tak tagih non, sampai ngomong tak tagih non. Ojo, gak usah. Ketika saya berdoa bergumul, Tuhan katakan, aku sanggup kembalikan apa, bahkan lebih daripada mereka ambil. Amin. Itu terjadi. Nah, ada yang saat ini diutangi orang. Ya, kalau sudah jadi utang, di koperasi ya ditagih ya karena sesuai sistem. Tapi saya pikir-pikir, saudara, Tuhan yang pegang kendali. Tuhan menempatkan orang-orang setelah kita yang boncengan itu untuk kita belajar arti mengampuni, untuk kita belajar berbuat hati kepada mereka. Kapan kita belajar mengampuni kalau tidak ada orang yang menggelong di sekitar kita? Ya, kita tidak mungkin bisa belajar mengampuni mereka kalau Tuhan tidak tempatkan teman-teman, sahabat-sahabat, saudara yang menggenong di sekitar kita. Kapan lagi? Ya itu waktunya kita boleh belajar mengampuni. Dan saya dilatih Tuhan itu. Jadi saya tidak menangis lagi ketika saya nyanyi bersukacita senantiasa dalam Tuhan, bersukacita, tidak menafik lagi. Kenapa? Betul-betul sukacita saya karena Yesus saja, bukan karena yang lain. Yesus yang pegang kendali. Mengapa ada orang-orang yang hutang, yang tidak balik? Yesus pegang kendali. Tuhan izinkan itu terjadi. Saya belajar mengampuni dan Tuhan kembalikan. Masuk gak balik pun saya tetap bersukacita karena Yesus saja. Yang kedua, ketika kita bersukacita dalam Tuhan, dasarnya intinya adalah Yesus. Maka kita harus percaya Tuhan punya rancangan yang utuh, yang sempurna. Rancangannya utuh. Utuh artinya tidak potongan-potongan. Kita lihat gambar berikutnya. Kita tahu ini gambar apa? Saya percaya tidak ada kamu tahu ya. Wis buruk elek ya apa intinya. Tidak tahu gambaran ini. Karena ini hanya potongan saja, saudara. Potongan dari gambar keseluruhan. Next. Nah, tahu ya. Ternyata potongan dalam gambaran sate yang waktu pisang ngiler. Yang suka sate, ada teman saya yang suka sate juga tambah jijik ya. Saya juga heran, sate enak malah jijik ya. Ini, tapi secara umum orang suka ini. Ketika kita melihat gambar hidup kita yang sepotong, yang saat ini mungkin tidak melebar ke kelana, itu hanya potongan saja, belum seutuhnya Tuhan menyingkapkan kepada kita. Bayangkan ketika Yusuf, anak Yakub, di rumah Potifar, dia sudah bekerja, Tuhan menyertai dengan berhasil sebagai kepala rumah tangga. Dia difitnah oleh ibu Potifar. Kalau dia potong hidupnya seperti itu, dia akan longsor. Aku sekerja baik-baik, difitnah nyonya, melebu penjara. Dia potong hidupnya itu saja potong. Dia akan longsor, dia akan protes sama Tuhan.
Dan di Alkitab kita tidak pernah menjumpai Yusuf bersungguh-sungguh. Yusuf protes, Yusuf menjalani itu sampai dia melihat keseluruhan hidupnya sempurna rancangan Tuhan. Gambar selanjutnya. Nah, saya tidak percaya saudara tidak akan tahu ini. Kenapa saudara tidak tahu? Jawabannya sederhana, karena saya tidak memberitahu kan gitu. Kalau saudara tidak dekat dengan saya, coba kalau saudara dekat saya akan beritahu ini. Sama dengan hidup kita. Kenapa kita tidak mengerti rancangan Tuhan saat ini? Karena mungkin kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu hidup kita. Semua akan berakhir dengan kebaikan. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan beritahu. Tuhan beritahu kepada orang dekat dengan Dia. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kalau kita bersekutu selalu dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan hidup kita secara keseluruhan. Dan itu baik adanya. Tidak ada rancangan buruk yang terjadi dalam hidup orang percaya. Next. Jadi kita boleh tahu gambaran ini sebenarnya potongan juga. Gambaran yang sungguh menyejukkan kita. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi ada gambaran dari akar pohon, dari gambaran lukisan pemandangan yang indah. Itu hanya sekedar akar pohon. Ada orang nebak, itu kayak pohon. Nggak boleh itu akar pohon. Tapi kok elek ini? Saudara, kalau kita ngalami saat ini sesuatu yang berat, penyakit nggak sembuh, rumah kontrak satu, kontrak lain, pindah lagi, difitnah orang. Kalau kita sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh, masih saya sungguh-sungguh, betul bersungguh-sungguh, itu potongan saja lah, potongan saja itu, bukan cara keseluruhan. Kalau kita sungguh-sungguh, keseluruhannya seperti ini. Itu gambaran yang indah. Tuhan merencanakan sesuatu yang indah di dalam hidup kita, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau saat ini kita masih di dalam lembah kekelaman, jalani itu. Yesus bersama kita. Dia tidak tinggalkan kita. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Kan gitu. Yang langkah kita diatur oleh Tuhan. Mungkin saja bisa tampilkan next ini video. Semoga bisa jalan. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Dalam gambaran video cukup singkat, hanya 1 menit saja. Kalau bisa puji Tuhan, kalau tidak bisa tetap puji Tuhan. Cita-cita kita bukan tetap pada hal yang jasmani, cita-cita tetap pada Yesus Tuhan. Dulu pun saya pernah di beberapa gereja mati lampu, nggak bisa, ini sudah saya setting, siapkan mati lampu listrik, nggak bisa nyala. Tapi bagi saya nggak masalah. Dulu zaman dulu kita khotbah nggak ada ini ya, pakai Alkitab yang besar itu ada. Ya, ini videonya. Bapaknya tidak bisa, nggak apa-apa, sudah saya ceritakan saja. Itu pelukis. Di situ ada cat-cat warna gelap, hitam, coklat segala macam, dan warna terang. Dan saya tahu dia melukis. Kalau orang itu datang, pasti dia ngomong, loh kok hitam kok? Karena yang awal dia melukisnya cat-cat hitam semua, hitam. Kemudian dia mulai menambahkan cat kuning, cat putih, mulai terang. Kemudian diambil hitam lagi. Katakan hidup kita mengalami hal seperti itu. Hidup kita hitam tok dilukis oleh Tuhan. Oh, kok seperti ini Tuhan? Punya masalah satu belum selesai, ada masalah berikutnya, ada masalah berikutnya lagi. Sorok jadi anak Tuhan. Kita mungkin seperti itu. Tetapi Mazmur katakan apa? Kemalangan orang benar banyak. Bukan dikit, banyak kemalangan orang benar, tapi Tuhan melepaskan dari itu semua. Jadi saudara, ketika Tuhan melukis kita dengan warna cat yang hitam, tetap jalani bersama Tuhan. Amin. Karena pada akhirnya lukisan itu jadi lukisan yang sangat indah.
Dia tidak hanya melukiskan coretan warna terang saja. Dia tidak hanya melukiskan coretan warna-warna yang putih saja, tapi ada warna-warna gelap dalam hidup kita. Ada lembah kekelaman yang kita jalani, menguji iman kita untuk kita tetap setia sama Yesus. Next saja. Jadi menjadi lukisan yang paling indah yang melukis kebijakan. Jadi biarkan tangan Tuhan kita melukis hidup kita sebebas-bebasnya. Dan kita tahu yang Dia lukis dan hidup kita adalah lukisan yang indah. Dia tidak pernah salah dalam berbuat karena Dia adalah kebenaran. Kebenaran, kebenaran. 100% kebenaran, tidak pernah salah. Ini saudara kasih Tuhan. Hari ini masalahmu apa? Dan saudara mulai protes, hentikan itu. Jangan protes, jangan bersyukur-syukur. Bahasa Malang, ojo sambat. Punya masalah, ojo sambat. Kunci mulut ini, buka lagi dengan pujian kepada Dia. Dengan ucapan syukur kepada Dia. Kenapa? Karena kita melihat Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang merancangan-rancangannya utuh atas hidup kita. Sehingga kita tahu sukacita kita di dalam Tuhan, bukan dalam pikiran kita. Mungkin orang melihat, orang itu punya masalah, tetap senang, betul senang, bukan munafik, tetap senang. Ada orang bertanya, kenapa kau tetap senang? Kau hidupmu susah. Iya, kalau senangku bukan karena yang kelihatan, itu karena Yesus. Yang paling sering segala sesuatu. Sambung kembali untuk WL Singers musik. Jadi sukacita adalah Tuhan next. Tuhan yang pegang kendali. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan punya rancangan yang utuh. Imani itu. Maka kita akan berjalan bersama Tuhan dengan iman yang kuat, teguh, berlari sampai pada tujuan. Memperoleh hadiah dari Yesus Tuhan. Saatnya akan tiba, kita akan masuk dalam perjanjian bersama Tuhan. Biar Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Pada hari ini karena Tuhan lain dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara, apapun yang kita alami hari ini itu indah bersama Tuhan. Amin. Sama indahnya kekelaman, tapi saya tidak berdiri di sini dan saya mengatakan sukacita kita dalam Tuhan betul saya alami. Saya tidak melihat hal yang perkara jasmani itu perkara yang memberatkan aku. Masalah yang berat. Yesus saja kekuatan kita sampai kita berakhir dalam tujuan yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Mari kita berdiri bersama. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya
Tuhan melembutkan hati kita untuk kita dapat bersuka cita hanya di dalam Yesus Tuhan, bukan karena yang lain. Kita katakan apa Kau menawan umat-Mu ke tempat ini Bapa. Kau menjamah setiap kami agar Aku terjun atas kami, menjamah setiap hati yang terluka, yang remuk hatinya Tuhan hiburkan. Ada sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Kenapa takkan apa jamah, menjamah kami Tuhan. Lewatkan kami. Kami boleh bersuka cita hanya di dalam Yesus Tuhan. Sebab Tuhan akan hidupkan berdaulat atas hidup kami. Ada rancangan yang utuh di dalam Tuhan, rancangan yang paling indah yang Kau sediakan untuk anak-anak. Katakan masih hamba-Mu Gembala kami akan kasih dan pendeta Andreas untuk Tuhan kasih karunia-Mu melimpah atas hamba-Mu. Seluruh keluarganya Tuhan pakai pemeliharaan besar nama-Mu. Hikmat urapan-Mu terjadi atas hari hamba-Mu, sehingga gereja ini dikembalikan dengan penuh kemuliaan dari Tuhan, berbuah-buah kemuliaan nama Tuhan. Para pelayan Tuhan, worship leaders, para pemain musik, singers, multimedia, para pengerja tempat ini, kolektor, semuanya Tuhan berkati. Urapan-Mu nyata bagi mereka semuanya. Kami tetap bersemangat, bersuka cita, menyala roh kami dalam Tuhan sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Hormat pujian kuasa bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Diberkati firman hari ini. Amin. Kiranya apa yang kita dengar hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi berkenan di Tuhan, bagi Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu, kami akan memberitakan untuk acara seminggu ke depan, dimulai di hari Kamis untuk family altar di rumahnya Ibu Tami dan WL-nya Ibu Yanti. Kemudian hari Jumatnya ada doa di gereja, hari Sabtu Yud. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 WL-nya akan dilayani oleh saudara Yuda dan saudara Yohanes. Jadi ada dua. Untuk singlenya saudari Meta dan saudari Indri. Untuk musiknya Bapak Nozar, Bapak Dedi, Bapak Robi, saudara Edo dan Devin. LCD-nya saudari Michelle. Untuk asalnya keluarga kami sendiri. Pengumuman Bapak Sugeng. Dan tanggal 7 ini ada perjamuan suci. Untuk para pelayannya yaitu Bapak Siono
Bapak Nur Sari, Bapak Sueb, dan Bapak Kadot. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Mas Pras. Saudara, ada pengumuman tambahan khusus minggu besok ya, tanggal 7 ya. Ibadah tetap seperti biasa ya, disertai dengan perjamuan kudus atau perjamuan suci, dan akan dilayani oleh Pendeta Derlin ini dari Medan, saudara ya. Jadi saudara ini khusus, jadi bagi saudara pastikan harus hadir. Kemudian saudara setelah ibadah ini memang pergumulan saya pribadi, jadi hampir setahun lebih ya. Ya saya berdoa bisa mengundang beliau untuk pelayanan di tempat ini, saudara, dan juga bukan hanya menyampaikan firman Tuhan di ibadah raya seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu, tetapi juga ada satu acara yang disebut dengan HMC, Healing Movement Camp ya. Jadi saudara, puji Tuhan, kurang lebih minggu yang lalu minggu lalu lebih ya, itu beliau telepon saya, kebetulan dia ada mengikuti acara di Jakarta, jadi tanggal 3 sampai tanggal 5 kalau nggak salah di Jakarta. Jadi dia bilang udah sekalian nanti saya mulai di tempat kamu lebih, jadi minggu tanggal 7 ya. Nah, saya bersyukur waktu saya dengar itu, saya bilang sama si puji Tuhan, Tuhan buka jalan saudara, karena kalau kita memang undang ya kosnya cukup tinggi seperti kami nggak mampu seperti itu, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan mengasihi gereja kita, jemaat ya saudara dan saya. Dan saudara, jadi dia saya sampaikan, jadi minggu depan ibadah tetap seperti biasa ya, nanti akan dilayani. Kemudian setelahnya saudara, jadi kita nggak pulang ya, kita nggak pulang saudara, nanti setelah ibadah acaranya itu break sebentar, nanti bangku akan digeser dan kita akan duduk di bawah. Dan nanti kalau saudara nggak bisa duduk di bawah, bisa nanti kita siapin bangku. Jadi acaranya saudara itu semacam seminar, tetapi bukan seminar tentang pengajaran, tapi lebih ke pemulihan seperti. Jadi HMC, dan ini acara sangat bagus. Dan kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa ya, itu pernah kita adakan dari setelah ibadah ya, kemudian selesai kalau nggak salah 2:30 di jam 3. Nah saudara mintanya harus nanti kami makan apa, saudara tenang aja, gereja nanti akan siapkan makanan makan siang, jadi saudara nggak perlu khawatir, nanti akan disediakan oleh gereja, dan juga ada snack juga seperti itu. Jadi saudara hanya mengikuti aja. Saudara pastikan ini jangan sampai nggak ikut, acara ini sangat bagus. Jadi saya minta kalau itu saudara minggu depan ada acara yang mungkin nggak penting, saudara mungkin pending dulu, baru saudara bisa untuk minggu depan seperti. Jadi saudara pastikan saudara ikut. Nah saudara mungkin tanya HMC kenapa, saudara, ini semacam pemulihan biasanya, dan kebetulan saya juga sebelum pandemi ikut juga dalam tim ini beberapa daerah saudara. Ini materi-materinya adalah tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, kemudian juga dengan keluarga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dan juga dengan pemulihan keuangan, kemudian saudara pemulihan gambar diri, dan banyak materi-materi yang nanti kita akan terima dan kita akan dapatkan. Jadi pastikan saudara persiapkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara ini. Jadi kalau saudara datang, mungkin yang wanita bisa bisa pakai celana panjang, atau kalau nggak punya celana panjang juga nggak apa-apa saudara. Kalau saudara ada, saudara ini supaya nanti lebih memudahkan untuk duduk di bawah seperti itu. Jadi sekali lagi minggu depan saudaraku, sudah kita terus berdoa. Hari Jumat kemarin, hari Kamis yang lalu saya sudah sampaikan di ibadah FA. Kemudian hari Jumat kemarin juga kita sudah sampaikan dan kita doakan juga untuk acara ini. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan. Tuhan akan menjamah kita, Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan, lepas kemenangan bagi saudara dan saya. Percaya, berikan tepuk tangan yang baik. Jadi sudah persiapkan Ibu Saudara untuk mengikuti acara ini. Jadi saudara, kalau bisa saudara biasanya berangkat ibadah seperti nggak sarapan, saudara sarapan dulu ya, karena kita nggak siapin sarapan, hanya kita siapin makan siang dan snack saja seperti itu. Jadi saudara pastikan Bapak Ibu Saudara
ikut acara ini. Kalau nggak ikut, saudara rugi ya. Kayak kemarin juga kaum wanita, Pak Ibu mau nanya, waduh keberatan lah Pak kalau acara seharian, karena acara sepenuhnya ternyata saudara acaranya bagus banget. Jadi saya sampaikan, saudara, kalau saudara tidak ikut, saya pastikan saudara akan rugi, saudara ya. Masih ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan bagi jemaat di tempat ini. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling baik. Itu saja untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada mas-mas. Mungkin dari biasa ada tambahan. Ada diambil lupa kami mewakili jemaat dan kepada jemaat ini mengucapkan terima kasih Bapak atas pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati. Dan mari kita tundukkan kepala untuk persembahannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami. Dari kami untuk melibatkan Engkau dan sedang permasalahan kami, Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan permasalahan kami dengan baik secara pemikiran-Mu, Tuhan, bukan pemikiran manusia. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman untuk Gus Vito ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati baik pelayanan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan. Biarlah Bapak Gus Vito menjadi berkat bagi orang-orang yang sekitarnya, bagi keluarga dan bagi jemaat-Mu yang Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dan juga memberkati dalam segala aktivitas yang ada di tempat ini, sehingga tempat ini bisa menjadi tempat yang luar biasa, menghasilkan banyak buah dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, doa yang sangat jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami dan hidup. Haleluya. Amin. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Menolong dalam kesesakan. Kesangan terbukti. Hatiku bersuara memuji nama-Mu, jiwaku bergetar, mengangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya terima kasih. Ternyata saya lupa juga, saudara. Jadi tadi sampaikan terima kasih hambanya Bapak Dr. Puspito yang boleh melayani kita melayani Tuhan jauh-jauh dari malam kalau saudara bukan Tuhan nggak mungkin seperti itu. Terima kasih Pak, pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak saudara, persiapan saudara AMC ini, kalau saudara pernah dengar, saudara materinya itu biasa-biasa saudara dan sangat-sangat sederhana, tetapi yang saya boleh melihat urapannya yang luar biasa, jamaah yang luar biasa saudara. Jadi saudara pastikan saudara bisa ikut acara ini seperti itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan hadapan Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat pelawatan-Mu pagi hari ini Tuhan.
Engkau boleh menjamah setiap kami, Tuhan boleh memberkati akan setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan, melalui ibadah yang boleh kami lakukan, Tuhan. Kami diberkati melalui pujian kami diberkati melalui penyembahan kami, dan juga kami diberkati melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari. Tuhan kembali ingatkan bagi setiap kami, apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami mau tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah yang membuat kami tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Walaupun Tuhan seberat apapun persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan terlebih memberikan sukacita yang baru. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan boleh utus dengan kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yang boleh memberkati kami, memberikan kami sukacita yang baru. Berkati akan setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh hamba-Mu ini, Tuhan. Berkati akan Tuhan tugas pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan sebagai dokter, Tuhan. Kiranya Kau terus tambahkan berkat-Mu dan juga keluarga yang ada, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat setiap kami pribadi lepas pribadi yang boleh hadir, dan keluarga lepas keluarga yang boleh hadir pada pagi hari. Tuhan berkati akan setiap mereka di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga. Tuhan terus tambahkan akan kasih karunia yang boleh melimpah tengah-tengah mereka, Tuhan. Usahanya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, bahkan Tuhan mereka yang muda berusia lanjut. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Nur, kami berdoa buat Ibu Wawi, berdoa buat Tuhan akan Bapak Suryadi, berdoa buat Ibu Sugeng, berdoa buat Ibu Menu, berdoa buat Ibu Yati, berdoa buat Ibu Andreas, berdoa juga buat Ibu Suyono. Bahkan surah-surah kami yang tidak kami sebutkan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Bahkan terlebih Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan melepaskan dari segala sakit penyakit, segala apapun yang boleh mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus ada bersama dengan mereka. Khusus kami berdoa buat ibadah hari Minggu, dan juga kami mengikuti acara HMC Tuhan dalam seminar pemulihan yang ada. Kiranya Tuhan boleh memberkati acara ini. Kami percaya ini adalah acaranya Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat ada pemulihan terjadi tengah-tengah kami pribadi, pas pribadi. Ada pemulihan hubungan dengan keluarga, bahkan keluarga kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami dibawa lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi, mencintai akan Tuhan. Karena itulah rancangan Tuhan yang Tuhan akan persiapkan, Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan Kau utus dengan kami, Bapak Pendeta Yosua Darlin dari Medan. Kiranya Tuhan juga persiapkan hamba-Mu urapi secara khusus, bahkan semua yang terlibat Tuhan, kiranya Kau boleh mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya pagi hari Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyatakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna boleh menyertai kami dan selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu, saudara, arahkan hatimu, kita angkat kedua tangan, kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan dan kekuatan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus sudah menyertai kita, memberkati kita mulai pagi hari ini, siang besok, bahkan selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita sudah terima berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, bagi saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.
Ini nggak bisa. Apa ya? Terima kasih. Dua. Belum. Terus nanti pergi habis ini ke ada pelayanan lagi. Ada pelayanan sore, tapi langsung ke Batu ada acara pernikahan teman anak. Ini udah nih, tunggu Robi. Nggak usah Robi ya. 1, 2, 3. 1, gaya bebas. 2, 3. Lagi. Pak Mela, 1, 2, 3. Ayo Pak, mari Pak. 1, 2, 3. Dah. 1, 2, 3. Dah. Tamborin ayo. Mari Pak.